Selamat pagi, saudara-saudara, kekasih-kekasih Tuhan. Kita jumpa lagi di hari Kamis 22 Juni 2023 dengan hati yang penuh ucapan syukur dan dengan kerinduan yang dalam akan firman Tuhan. Mari kita terima berkat Tuhan lewat renungan yang berjudul Pemilik Iman di Atas Rata-Rata. Bacaan firman Tuhan diambil dari kitab Nabi Daniel pasal 3 ayat 8 sampai 18. Yang akan kita baca sekarang adalah ayat 17 dan 18, demikian bunyinya. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tangan-Mu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Saudara-saudara, marilah kita mengingat dan memperhatikan perkataan-perkataan berikut. Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup. Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku. Saya percaya saudara-saudara pasti ingat kalimat-kalimat ini. Dan marilah kita perhatikan kalimat-kalimat yang sudah saya bacakan tadi. Ada masih banyak lagi perkataan yang sejajar dengan kalimat-kalimat tersebut. Itulah yang disebut dengan perkataan iman. Tentu saja iman akan kesanggupan dan kepedulian Tuhan adalah iman yang benar. Tetapi itu adalah iman yang standar. Iman yang fokus pada pertolongan Tuhan. Ada jenis iman yang lain yang tidak fokus pada pertolongan Tuhan. Artinya, ketika tidak ada pertolongan Tuhan pun, iman kepada Tuhan tetap ada dan tidak beralih kepada yang lain. Inilah iman yang disebutkan iman di atas rata-rata. Saudara-saudara, teman-teman Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria, yang lebih sering disebut Sadrah, Meshach, dan Abednego. Mereka adalah orang-orang yang memiliki iman di atas rata-rata. Padahal tantangan yang mereka hadapi sangat berat. Teman-teman Daniel ini diperhadapkan kepada pilihan yang sangat sulit, yaitu antara menyembah patung emas yang didirikan oleh Nebukadnezar atau dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Nyawa mereka benar-benar bagai telur di ujung tanduk. Andai kata mereka takut, itu sangat manusiawi. Tetapi ternyata mereka tidak takut. Mereka berani menerima risiko yang sangat berat itu. Ini menunjukkan bahwa mereka bertiga adalah orang-orang yang beriman. Tentu saja, mereka beriman bahwa Tuhan sanggup melepaskan mereka dari perapian yang menyala-nyala itu, bahkan dari tangan Raja Nebukadnezar. Mereka tidak meragukan Tuhan. Mereka percaya kepada Tuhan. Tetapi seandainya Tuhan yang sanggup itu tidak menunjukkan kesanggupannya untuk menolong mereka, mereka tetap percaya kepada Tuhan. Hati mereka bertiga tetap berpaut kepada Tuhan. Mereka tidak akan pernah beralih kepada dewa yang dipuja oleh Raja Nebukadnezar. Mereka juga tidak akan pernah menyembah patung buatan Raja Nebukadnezar. Jadi, kesimpulannya, ditolong atau tidak, iman mereka tetap kepada Tuhan. Saudara-saudara, di Perjanjian Baru, kita bisa melihat contoh orang yang memiliki iman di atas rata-rata, yaitu Paulus. Di dalam diri Paulus ada duri dalam daging yang sangat menyiksanya. Dia sudah meminta Tuhan untuk membebaskannya dari penyakit itu.
Tentu saja permintaannya itu dibarengi dengan iman dan pengharapan. Tetapi Tuhan tidak mengabulkan permintaan Paulus. Saudara baca nanti di 2 Korintus pasal 12 ayat 7 sampai 9. Bisa saja Paulus kecewa, tetapi Alkitab tidak mencatat bahwa Paulus undur dari Tuhan. Justru dia semakin giat melayani Tuhan dan imannya tetap kepada Tuhan. Kita harus menyadari bahwa kecenderungan kita juga mempunyai iman yang standar. Dan ini tidak bisa dipungkiri. Memang tidak ada salahnya kita memiliki iman yang standar. Tetapi kita tidak boleh puas dengan iman seperti itu. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus berusaha sedapat mungkin untuk memiliki iman di atas rata-rata, agar kesaksian kita menjadi sangat kuat dampaknya kalau kita memiliki iman di atas rata-rata. Iman semacam ini tidak bisa dipisahkan dengan kualitas kasih kita kepada Tuhan Yesus. Markus pasal 12 ayat 30, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dari ayat yang kita baca ini, kita bisa mendapat kesimpulan, mengambil kesimpulan bahwa segala sesuatu yang ada di dalam diri kita, hati kita, jiwa kita, akal budi kita, kekuatan kita, seluruhnya kita arahkan, kita peruntukkan bagi Tuhan. Maka dengan demikian, pastilah kita memiliki iman di atas rata-rata. Iman yang berbicara lebih keras, lebih nyata, dan dapat menjangkau lebih banyak orang, supaya mereka pun percaya kepada Allah yang kita sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Bapa di surga, kalau hari ini kembali Engkau memperkuat iman percaya kami lewat renungan yang sudah kami terima. Bapa, kami rindu menjadi umat Allah yang memiliki iman tak tergoncangkan. Tidak peduli doa kami dijawab atau tidak, tetapi kami mau mempercayai Tuhan karena memang kami mengasihi Engkau, bukan karena berkat-berkat, bukan karena pertolongan, tetapi karena kami mengasihi Tuhan. Kami tidak mau melepaskan Tuhan apapun yang terjadi, karena kami tahu Engkau sangat mengasihi kami dan hidup kami ini ada di dalam tangan-Mu. Kuatkanlah kami senantiasa, supaya kami dapat bertahan melewati zaman yang semakin jahat, lalu kami lolos dan akhirnya kami menjadi pemenang-pemenang dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Iman di atas rata-rata jauh lebih menyentuh hati Tuhan. Mari kita berlomba untuk memiliki iman berkualitas di atas rata-rata. Selamat beraktivitas. Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati saudara semua. Haleluya. Amin.